Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Tafsir Firdaus An-Naim, Surah Al-Fatihah, Majelis ke-10. Kita lanjutkan pada lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu ini menjadi mubtada, khabarnya adalah lafaz lillahi. Nah, sementara Rabbil Alamin ini menjadi sifat dari Allah yang disebutkan di sini. Karena Allahnya di sini berharokat kasroh, majrur, maka ini juga harus majrur Rabbi. Statusnya ini menjadi mudhof. Mudhof ilaihnya adalah ini. Jam'u alamin. Lafaz al-alamin ini adalah jamak dari lafaz mufrad yang berbunyi alamun. Kalau musananya alamani, terus jamaknya alamuna. Ini kalau versi jamak taksir juga ada. Di alam ini biasanya juga ada bentuk jamak taksirnya. Cuma di sini disebutkan versi jamak mudzakkar salim. Kenapa? Nah, nanti disebutkan alasannya. Huwa merujuknya ke alam ya. Alam kullu maujudin. Huwa di sini menjadi mubtada, kullu menjadi khabar. Nah, kullu maujudin menjadi khabarnya, yaitu yang dimaksud alam adalah setiap yang diwujudkan atau setiap yang wujud yang ada siwallahi yang selain Allah. Ya, jadi siwallahi ta'ala selain Allah ta'ala namanya adalah alam. Baik itu kita katakan makhluk hidup atau makhluk yang tidak hidup atau makhluk hidup yang tidak kita ketahui. Nah, alias goib ya. Jadi semuanya asalkan itu selain Allah dinamakan adalah alam. Jadi alam tidak hanya dimensi ruang dan waktunya saja, tetapi penduduknya atau penghuninya juga di sini disebut sebagai alam. Nah, fayadkhulu fihi jami'ul khalqi. Nah, fayadkhulu maka masuk dalam kategori ini, kategori hi masuknya ke alam ya, rujukannya. Masuk ke dalam kategori alam, apa? Jami'u, ini menjadi fa'il, ini fi'ilnya tadi. Jami'ul khalqi, semua ciptaan. Jadi semua ciptaannya Allah, semuanya masuk kategori alamin. Wa innama jumi'a bil wawi wan nuni ma'a annahu yakhtassu bi sifatil uqala'i. Nah, lima fihi mim ma'nal wasfiyati wa hiya ad-dalalatu ala ma'nal ilmi. Kita bahas satu persatu. Nah, ini pembahasan dari segi nahwunya ya. Kenapa ini dijamak dengan wawu dan nun? Ya, dijamak dengan wawu dan nun yang bentuk majrurnya diubah menjadi ya dan nun. Jadi kalau wawu maksudnya jumi'a bil wawi dan nuni, ini adalah bentuk rafa'nya al-alamun. Tapi karena ini bentuknya adalah majrur,
sebab menjadi mudhof ilaihnya Rabb, maka ini jumi'a bil wawi wan nuni, realitanya adalah bil ya'i wan nuni karena statusnya majrur. Nah, kenapa kok dijamak dengan bentuk mudzakkar salim seperti ini? Ya ini alasannya ma'a annahu yakhtassu bisifatil uqala'i, eee, dengan catatan bahwa mudzakkar salim itu kan biasanya khusus untuk orang atau yang punya sifat berakal. Eee, Sementara al-alam ini kan tidak hanya yang berakal saja, semua ini kan mencakup di sini, termasuk batu, gunung, pohon, dan lain-lain. Semuanya masuk al-alamin. Nah, kenapa kok dijamakkan dengan wawu dan nun, mudzakkar salim, yang biasanya punya kekhususan dengan sifat-sifat orang-orang yang berakal? Karena lima fihi mim maknal wasfiyah. Karena di dalam itu bentuk al-alamin, nah itu adalah min makna al-wasfiyah. Jadi makna yang kaitannya adalah eh, karakteristik, persifatan yang apa? Wahya adalah ala ma'nal ilmi, yang ada petunjuknya yang menunjukkan pada makna pengetahuan. Nah, jadi bentuk mudzakkar salim di sini ini ditujukan agar orang-orang itu tahu bahwasanya Allah itu Rabbul Alamin, zat yang mendidik. Rabb kan dari akar kata robba ya, tidak hanya Tuhan penguasa saja, tapi Tuhan yang mendidik, yang merawat seluruh ciptaannya. Nah, dalam tanda kutip merawat, mendidik itu Allah juga tahu kondisi yang dirawatnya itu. Nah, jadi semua yang ada di dalam jangkauan Allah, Allah tahu, Allah mendidik semuanya, merawat, memberi rizki mereka tanpa terkecuali. Nah, ini pentingnya kenapa ada tanda al-alamin. Dipakainya jamak adalah jamak mudzakkar salim meskipun alam ini, semesta ini tidak semuanya berakal. Itu. Jadi mufasir menyebutkan alasannya di sini lima fihi min ma'nal wasfiyah wa hiya dalalah ala ma'nal ilmi. Nah, untuk nahwu sorof yang perlu ditekankan di sini, jadi bagi para pemirsa yang memang masih dalam tahap pemula untuk membaca kitabnya, ya sama seperti saya juga, ini harus diwaspadai beberapa lafat yang memungkinkan harokatnya di harokat yang lain. Contoh misalkan, kalau ini kan jelas teks kutipan al-alamin, tidak mungkin dibaca al-alimin ya. Nah, tapi misalkan ya, kullu mawjudin siwallahi ta'ala fayadakhulu fihi. Nah, fayadakhulu bisa jadi nanti ada potensi dibaca fayadkhula seperti itu. Maka kita harus waspada apakah bacaan fayadkhulu ini benar atau fayadkhula yang lebih benar. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, nah ini juga jami'ul khalqi. Kalau kita lihat lafadz kha, lam sama qaf, itu umumnya dibaca dua kemungkinan. Pertama khalqun, kedua adalah khuluqun. Nah, ya kenapa ini kok dipilih khalqun? Karena kalau dibaca khuluqi ini tidak sesuai konteks. Maka sekali lagi kita ketika membaca harus
dicek, tengok kanan kiri, depan belakang. Yang paling pas pembacaannya yang mana? Kholqun atau khuluqun? Yang pasti tidak kholiqun atau yang lain ya. Nah, kemudian jumi'ah. Ini juga jangan dimaknai wa innama jumi'a dan dikumpulkan. Nah, ini bukan lafadz jumi'a yang artinya dikumpulkan, tetapi dijamak. Nah, dijamak dengan wawu dan nun. Berarti kan lafadz jumi'a ini kaitannya dengan konteks nahwunya, dengan tata bahasa, bukan konteks arti harfiahnya yaitu jumi'a itu dikumpulkan. Nah, seperti itu ya, harus jeli, memaknai, tidak hanya untuk mengharokati tapi juga memaknai. Jadi apalagi jangan dibaca wa nama jama'a. Nah, ya yang menjamak siapa, yang mengumpulkan siapa, kan tidak disebutkan failnya di sini. Maka yang paling tepat ini dibacanya mabni majhul yaitu dengan passive voice ya, dengan kalimat pasif jumi'a dan dijamak. Dijamak. Apa yang dijamak? Lafat al-alamin tadi. Nah, kemudian seperti ini ya. Ini kan potensi dibaca dua. Dengan maklum yakhtassu, dengan majhul yukhtassu bisa. Nah, tapi kita prefer memilih yang mana, ini harus jeli. Umumnya kalau tidak ada syarat-syarat yang mengharuskan majhul ya, berarti dibaca maklum saja, dibaca biasa. Yakhtassu saja, seperti itu. Nah, dari kata ikhtassa yakhtassu. Berarti apa ini? If ta'ala yaf ta'ilu. Nah, karena ini shotnya adalah tasdid, maka lam fiilnya seperti seperti dua ya, fa'il ain fi'il sama lam fi'ilnya gabung. Ikhtassa yakhtassu. Kemudian ini juga pembaca harus paham ya bahwasanya ini adalah bentuk jamak dari kata-kata apa? Dari aqilun. Ya, aqilani uqala. Nah, jadi bentuk jamak taksir dari aqilun. Aqilun sendiri nanti ada bentuk a yang panjang di a-nya aqilun, ada yang panjangnya di qaf aqilun. Nah, ini bisa merujuk belajar lagi kaidah-kaidahnya tentang mufrad dan jamak seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, lanjut pada bacaan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, baik, Ar-Rahmanir Rahim, dat yang maha pengasih, Ar-Rahim, dat yang maha penyayang. Kalau di terjemah bahasa Indonesia umumnya seperti itu. Nah, kemarin sudah diterangkan ya kaitan Ar-Rahman Ar-Rahim ini, termasuk salah satunya tafsir bagaimana Nabi Isa menyampaikan tafsir dari dua kata yang jika dirangkai itu. Jadi kalau Ar-Rahman kemarin di sini ya, Rahman itu adalah sifat pemurahnya, pengasihnya Allah di dunia dan akhirat, mencakup semuanya, baik yang muslim maupun tidak, yang dari Indonesia, Arab, atau yang lain-lain, semuanya, baik yang berakal maupun tidak, semuanya dapat rahmatnya Allah. Maka sifatnya adalah Rahman. Ini lebih umum. Sementara Ar-Rahim adalah sifat pengasihnya Allah khusus di akhirat saja. Nah, ini adalah riwayat dari Nabi Isa alaihi salam. Nah, kemudian setelah Ar-Rahmanir Rahim, ini kan diulangi dua kali ya. Jadi kalau ini membahasnya Ar-Rahmanir Rahim yang ada di Bismillah. Kemudian ini ayat sendiri. Nah, ada ulama sebagian yang menyatakan pengulangan itu sebagai penegasan.
dan macam-macam tafsir yang lain ya. Maliki yaumiddini. Maliki ini dibaca panjang kalau di sini ya. Nanti dibahas kenapa. Yaumiddini, yaitu kalau Malik baca panjang berarti yang memiliki, yang menguasai. Yaumiddin, jadi hari pembalasan. Dalam kajian-kajian tafsir disebutkan din ini akar katanya dengan agama, dengan pembalasan sama. Satu kata juga dengan dain, dan yang maknanya hutang, sama, cuma beda harokat saja. Nah, yaumil jazai, yang dimaksud ad-din di sini adalah yaumil jazai, hari pembalasan. Nah, jadi kalau ada kata-kata ini untuk pembaca kitab, ada maka ini setelah juga harokatnya menyesuaikan harokat yang dimaknai atau ditafsiri. Kalau ini ad-dini, maka ini yaumil jazai. Nah, sebelumnya kan maliki yaumi, maka ini juga harus yaumi. Yaumil jaza adalah hari pembalasan. Faullahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala sahibu dalikal yaumi. Nah, adalah yang memiliki ya, host kalau di acara TV itu sohib di sini bermakna host, yang menguasai atau menyajikan hari dalikal yaumi, hari itu. Alladzi yakunu fihil jaza'u, yang mana di dalam al-yaum itu ada al-jaza'u. Al-jaza' di sini menjadi isim kana. Nah, isim yakunu. Otomatis kalau ini isim yakun jadi rofa statusnya. Nah, wa huwa yaumul qiyamah. Dinamakan yaumul jaza juga yaumul qiyamah. Bedanya dari sudut pandang. Kalau ini sudut pandang pembalasan, kalau ini sudut pandang proses dibangkitkannya. Nah, seperti itu ya. Sama saja. Cuma istilah kiamat memang ada banyak. Ada hari pembalasan, hari timbangan, semuanya sama tapi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kita sekarang bahas dari aspek yang lain ya di sini. Wa qara'a Asim wal Kisai Maliki bi isbatil alifi wal baquna bi hazfiha. Ini dari kiroatnya ya dibahas ya. Qara'a Asim. Asim wal Kisai ini adalah dua imam kiroat dari 7 imam kiroat sab'ah yang terkenal di dunia, yang dikategorikan oleh Mujahid pertama kali. Nah, Imam Asim ini bacaannya yang paling banyak digunakan di seluruh dunia lewat riwayat muridnya yaitu Hafiz. Jadi mushaf-mushaf yang ada di dunia umumnya menggunakan riwayat Hafiz dari gurunya yaitu Imam Asim yang bermukim dulu di Kufah. Al-Kisai atau Ali Al-Kisai ini juga tempatnya di Kufah, sama-sama Kufah. Nah, kedua imam ini membaca Maliki, caranya sama. Dengan apa? Dengan menetapkan alif, biisbatil alifi. Nah, sementara wal baquna sisanya bihadfiha. Maksudnya qara'a al-baquna bihadfiha. Sisanya atau selain dari Asim dan Al-Kisai ini membaca Maliki dengan menghapus alif. Berarti gimana bacanya? Maliki. Nah, kalau tadi disinggung ini adalah 2 dari 7 imam yang ada, berarti yang membaca Maliki pendek adalah 5 imam beserta para murid-muridnya. Nah, jadi kalau ada
orang baca Maliki Yaumiddin. Contoh misalkan beberapa waktu yang lalu kita kedatangan Habib Umar bin Hafid dari Yaman ya. Itu orang yang awam menyatakan bacaannya nggak fasih karena ma-nya pendek. Padahal ma-nya itu Maliki memang beliau membaca pendek. Karena kenapa? Beliau membaca dengan selain asim. Jadi kalau ada orang membaca Maliki Yaumiddin, ma-nya pendek, berarti dia sedang membaca selain cara baca Asim atau Al-Kisai. Boleh-boleh, karena bacaan Quran itu berdasarkan yang diterima dari gurunya atau diperdengarkan kepada gurunya. Ya, kalau gurunya itu memang misalkan memakai kiroatnya Ibnu Katsir dari Mekah atau kiroat Nafi dari Madinah, ya pasti bacanya Maliki Yaumiddin seperti itu. Nah, jadi sudah clear ya urusan Maliki ini. Nah, jadi tulisannya yang ada di mushaf, nah ini tidak dibahas di sini. Yang dibahas di sini adalah bacaannya. Kalau tulisan di mushaf tidak dibahas. Qila hada aula, dikatakan ini adalah pendapat yang lebih utama. Ini itu mana? Ini al-baqun. Nah, bihadfiha. Nah, liqaulihi ta'ala, sebab firman-Nya Allah Ta'ala, limanil mulkul yaum. Untuk siapakah kerajaan pada hari ini? Nah, jadi orang yang menyatakan hadful alif alias membacanya pendek itu lebih utama. Dalilnya itu salah satunya adalah ini, limanil mulkul yaum, untuk siapa kerajaan pada hari ini, yang terusnya lillahil wahidil qahar, seperti itu terusannya ya. Nah, karena ini kaitannya dengan kerajaan, otomatis yang menguasai adalah raja. Raja itu kan bahasa Arabnya malikun, pendek. Seperti dalam surat An-Nas, Malikin Nas. Nah, seperti itu. Maka bagi pendapat ini itu yang lebih utama. Kenapa alasannya? Wali anna kulla malikin malikun wala aksu. Dan karena sesungguhnya setiap raja itu pasti dia orang yang memiliki, dan tidak sebaliknya, orang yang memiliki tidak mesti raja. Nah, ini pendapat yang menyatakan maliki pendek lebih utama bacanya. Nah, wakila, sementara dikatakan lagi oleh pihak yang eh, menyetujui maliku lebih utama, maliki yaumiddin dengan bacaan panjang itu lebih utama, dikatakan maliki ausa'u. Kalau ini dibaca maliki sebagai kutipan boleh. Kalau mau dibaca sebagai biasa maka bacanya bukan maliki. Malikun, nah, malikun ausa'u. Lafat maliku ausa'u itu lebih luas min maliki, dari lafat maliki. Jadi menurut pendapat ini yang menyetujui panjangnya malik itu, lafat Malik yang panjang itu lebih luas daripada lafat Malik yang pendek. Li'annahu yuqalu, karena sesungguhnya dikatakan Malikul abdi wa dabbati wa ghairihima. Dikatakan istilahnya Malikul abdi, orang yang menguasai hamba dan juga hewan melata dan selain keduanya. Wala yuqalu maliku hadhil asya. Tapi enggak dikatakan istilah itu raja dari hamba itu, raja dari hewan melata, raja dari yang lain-lain. Enggak pernah ada istilah seperti itu. Nah, jadi adanya apa? Malikul abdi.
orang yang memiliki hamba, yang memiliki hewan melata dan lain-lain. Ini pendapat yang kedua tadi. Di samping itu, dengan malik yang panjang, itu dia ditambah lagi pendapatnya, wa aktsaru sawaban. Nah, dan juga lebih banyak pahalanya. Ini menjadi tamyiz ya, tamyiz sawaban. Apane pahalane kalau bahasa Jawanya itu. Wa aksaru ini menjadi isim tafdil dari kasuro, banyak. Kalau aksaru berarti lebih banyak atau paling banyak. Nah, wa aksaru sawaban. Dengan lafat malik yang panjang itu kan berarti lebih banyak pahalanya. Kenapa? Li'annahu aksaru hurufan. Karena sesungguhnya lafat itu lebih banyak hurufnya. Nah, ini ditulis oleh mu'alif dengan lafat hurufan. Karena lebih menunjukkan ke jumlah huruf-hurufnya. Kalau kaidah asli kan aksaru harfan. Nah, kurang tahu untuk detail alasannya, tetapi ini juga diperbolehkan seperti ini. Nah, jadi ini pendapat menyatakan maliku atau dari lafat aslinya maliki yaumiddin ini lebih banyak pahalanya karena lebih banyak hurufnya. Kalau maliki kan hurufnya 3. Kalau maliki hurufnya 4, berarti lebih banyak pahalanya. Seperti itu. Ini pendapat yang dari yang mengunggulkan malik panjang. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Iyyaka na'budu. Lafat iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Faidatur ruju'i atau faidahnya kembali minal khobari ilal khitab, dari kalam khobar ke khitab, dari yang aslinya sebelumnya itu pernyataan menuju ke per, eh, pernyataan yang punya lawan bicara. Kalau khobar tadi kan dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Malik Yaumiddin, itu kan pernyataan satu arah Allah kepada hambanya ya, seperti itu misalkan. Nah, sementara ini mulai dari iya karena butuh, ini kan pembicaraan dua arah. Karena ada khitabnya ka, kepadamu. Nah, kalau yang tadi kan enggak menyinggung aku dan kamu ya. Saya dan engkau tidak ada. Tapi dari mulai iya karena butuh kan mulai ada. Nah, faedahnya apa? An-nasuratal karimah, bahwa sesungguhnya surat yang mulia min awaliha ilahuna, dari awal surat itu sampai saat ini, sampai poin ini, sanaun, itu adalah pujian. Wa min huna ila akhiriha du'aun. Dan dari sini, dari titik iyyaka na'budu ini seterusnya sampai selesai, du'aun itu adalah bentuknya doa. Nah, jadi ada pembagian dua. Al-Fatihah dibagi dua. Yang versi sesi pertama dari Bismillah sampai Maliki Yaumiddin ini adalah pujian. Sementara dari sesi kedua, karena na'budu sampai dolin ini adalah doa. Nah, wal aula fis sanai atau fis sunai al ghaibatu. Nah, sementara yang lebih utama di dalam memuji itu adalah tidak melibatkan yang dipuji. Nah, tidak tidak mukhatab, tidak disebutkan atau tidak di depan yang tidak di depan yang dipuji. Nah, jadi kalau kita memuji orang itu yang lebih baik adalah tidak kelihatan orangnya atau tidak bersamaan dengan orang itu. Ibaratnya seperti itu ya. Wa fit du'ai al khitabu. Maksudnya wa al aula fit du'ai al khitabu. Sementara kalau yang lebih utama dalam doa adalah menyebutkan engkau, seperti itu. Jadi menggunakan bahasa mukhatab. Jadi kalau pujian ghaib, kalau doa mukhatab. Seperti itu ya. Terima kasih.